Ini converter outputnya bisa sampai 20 ampere. Ini powerful banget. Walaupun voltnya kecil, di antara 1,5 sampai 11 volt, tapi kalau bisa sampai 20 ampere, bisa sampai 100 watt, itu sangat berguna ya. Inputnya sendiri 12 volt. Jumpa lagi teman-teman di Electro Homes. Kali ini kita akan bahas bak converter step down DC to DC. Yang mana step down ini punya keistimewaan, yaitu bentuknya kecil, harganya murah, dan kemampuannya yang kalau menurut saya keren gitu. Jadi converter ini inputnya di 12 volt ya. Di 12 volt ini inputnya, ini negatifnya, ini positifnya. Sedangkan outputnya bisa di-adjust dari 1,5 sampai 11 volt. Sebenarnya di bawah 1,5 juga bisa, dari 0,6 volt. Tapi yang stabilnya di 1,5. Ini ada trim potnya. Dijualnya udah kondisi begini. Jadi trim potnya pun nggak perlu pakai obeng, yang bisa pakai jari langsung. Yang udah ada tombol gagangnya gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet pakai obeng. Bisa dilihat ya dari induktornya. Itu gede banget. Jadi dia diklaim dari penjualnya bisa sampai 20 ampere. Tapi tentu saja kalau udah 15 ampere ya mungkin perlu kipas ya. Ini nggak ada untuk pendingin karena nggak ada IC powernya. Jadi semuanya langsung di convert via induktor aja nih. Sama di PWM sama pembangkit frekuensi kayaknya nih di sini, di IC ini. Jadi saya beli di toko oren. Sellernya ada di Jawa Tengah sana, saya lupa namanya ya. Itu ada 3 jenis ya. Dia ada yang outputnya fix 3,3 volt, ada yang 5 volt outputnya. Inputnya dari 10 sampai 14, tapi idealnya 12. Terhitungnya 12 ya. Jadi kalau 10 ya jangan harapin outputnya di atas 10, outputnya paling tidak 9. Kalau misalnya 12, dia outputnya dari 1,5 sampai 11 volt, diklaim seperti itu. Ini juga barangnya kecil, PCB-nya sekitar 3 cm kali 4 cm. Jadi saya beli yang varian ketiga, ini sekitar 25.000 harganya kalau nggak salah. Kalau yang varian yang output 3,3 itu yang paling murah, sekitar 15.000 ya. Murah kan, maka itu saya bilang. Varian yang ini yang udah sellernya udah pasang trim pot seperti ini. Ini kalau saya kepakainya untuk cas baterai-baterai LiFePO 4 yang kapasitas besar. Itu kita tahu sendiri, LiFePO 4 yang kapasitas besar kan dia bisa 30, ada yang 27 ampere, bahkan saya punya 200 ampere. Itu kalau kita isi cuman 1 ampere 2 ampere ya kapan penuhnya, bisa sehari semalam. Tapi kalau cuman mau hitungan jam, paling nggak kita isi 10 ampere. Apalagi kalau cuman sekedar baterainya 30 Ah ya, itu diisi 10, nggak terlalu lama ya untuk mengejar voltase tertentu atau diisi sampai penuh. Ini positifnya untuk input. Ini negatifnya, dia negatifnya common port ya. Jadi negatifnya berlaku untuk input maupun output. Nah ini outputnya.
Ini nanti akan saya tempatkan di kotak. Sekalian saya tes, sebelum di kotak juga nanti akan saya tes. Ini kotaknya saya sudah siapkan. Dulu bekas step up saya kalau nggak salah ya, tapi rusak. Akhirnya saya pakai buat ini aja deh. Kebetulan port input sama outputnya ada, voltmeternya juga ada. Saya tinggal tempatin di sini. Nanti akan kita lihat ya, gimana inputnya, input terus lalu outputnya bisa di-adjust. Akan kita saksikan sama-sama ya. Tunggu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita tes ya modulnya ya. Nggak apa-apa, sebelum dimasukin kotak kita tes dulu. Inputnya saya masukin di 12 volt ini. Ini dari power supply komputer, inputnya 12 volt yang kuning. Ini bisa dilihat. Nah itu. Outputnya dari modul ini kabel merah. Kabel merah output saya masukin ke avometer. Inputnya common dari negatifnya common ya, dari inputnya masuk ke item sini. Nah ini keluarnya juga sama. Sekarang kita lihat avometer ya. Nah saya kecilin dulu deh, sampai seberapa dia mentoknya. .62 volt. Mentok ya teman-teman. Sekarang saya mulai gedein lagi. Trimpotnya saya putar ke kanan searah jarum jam. Terus dengan input 12,3 volt kita mau tahu dia sampai berapa. Nah, 5 volt, 7 volt, 8, 9, 10, 11. Nah kawan-kawan, sebagaimana saya bilang tadi, sekarang sudah saya masukin ya ke dalam box. Pemutarnya di belakang. Nah ini trimpotnya tempatkan di belakang. Nah ini di bawahnya saya lem pakai silikon sealer itu loh, yang untuk rekatin kaca akuarium. Harus tunggu kering dulu, kalau udah kering nanti koslet, begitu udah kering baru bisa dipakai. Ini udah kering, jadi udah fix ya, udah nggak dilepas-lepas lagi gitu, dengan harapan bakal awet untuk DIY. Sekarang dalam kondisi udah di dalam ini, kita tinggal tes. Ini bisa untuk jack banana ya. Ini ada aki motor. Nah itu. Ini ya, kalau ini diputer, nah ini saya tinggal putar di sini. Ini putar searah jarum jam. Ini berlawanan arah jarum jam. Ini
voltase outputnya di sini ya. Ini outputnya, plus minus. Putarnya di belakang. Nah, gitu aja teman-teman. Semoga pembahasan kali ini berguna ya untuk teman-teman yang suka bereksperimen, ber-DIY, ber-DIY dengan barang-barang elektronik. Semoga berguna. Jangan lupa subscribe. Di kesempatan ke depan saya akan ganti transistor untuk step down saya yang kemarin jebol. Saya udah pesen, hari ini datang. Ntar kalau udah diganti, saya rapikan, kita kembali ke modul tersebut ya. Saya penasaran. Kemarin ada kesalahan saya itu. Kesalahan dalam setting. Jadi jebol. Ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Salam Electro Homes.